Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas soal terkait hukum Archimedes. Langsung saja ke soalnya. Sepotong kayu terapun dengan 2/5 bagian muncul di dalam air. Jika massa jenis 10⁻3 air 10⁻3 kg per meter pangkat 3 dan volume kayu 8000 cm⁻3, maka massa kayu adalah berapa? Oke, jadi ini kalau kita gambarkan, jadi kurang lebih gini ya. Jadi ini baloknya, kemudian ada 2/5 bagian muncul di air. Berarti kalau di atas ini 2/5 dari volumenya, maka di yang tercelup itu adalah 3/5 dari volumenya ya. Jadi kita bisa tulis volume yang tercelup dalam fluida itu adalah 3/5 dari volume baloknya. Oke, atau ini sama dengan 3/5 dikali dengan volume baloknya itu adalah 8000 cm⁻3, atau ini sama dengan berapa ya? 16 kali 3 kali 8 itu 24. 24 dibagi 5 itu sama dengan 4.800 ya, jadi 4.800 cm⁻3, atau ini sama dengan 4,8 kali 10⁻³ meter⁻3. Kemudian dia dimasukkan ke dalam air, berarti roh fluidanya itu adalah 10⁻³ kg per meter⁻3. Kemudian nah, itu saja ya. Kemudian ditanya adalah berapa massa baloknya ya. Jadi massa balok kayunya ini berapa. Nah, kalau kita gambarkan diagram gayanya, ini ada gaya berat, yaitu sebesar M kali G, M balok dikali G. Kemudian dia juga akan memperoleh gaya ke atas, gaya Archimedes, yang arahnya ke atas, F apung. Oke, karena ini dalam keadaan diam, maka sigma F-nya itu sama dengan 0 ya. Atau ini bisa dituliskan F apung dikurang MB kali G itu sama dengan 0 ya. Atau sama kalau kita tuliskan M benda dikali G itu sama dengan gaya Archimedes-nya. Atau M benda dikali G itu sama dengan roh fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, karena sama-sama ada G di kedua ruas, jadi ini bisa dicoret. Maka kita akan peroleh massa benda itu sama dengan roh fluida, di mana roh fluidanya 10⁻³ dikali dengan volume fluidanya itu sebesar 4,8 kali 10⁻³ maksudnya volume yang tercelup dalam fluida ya. Nah, ini 10⁻³ dikali 10⁻³ jadi 10⁻0 ya. 10⁻0 itu 1, jadi tersisa 4,8 kg. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini itu adalah 4,8 kg atau opsi yang E. Oke, teman-teman. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-share ke teman-temannya ya, supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.